Loa itu pas. Spiritual bypassing, New Age, fluff mambo jumbo. Halu, yang penting percaya aja deh. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Nah, teman-teman pasti sudah pernah dengar banyak sekali opini seputar hal ini. Nah, menurutku itu ada yang benar dan juga ada yang salah. Jadi ibaratnya itu ada 5 orang buta yang meraba-raba seekor gajah dan masing-masing hanya menyatakan area yang dia atau dia alami. Jadi semuanya berbeda, bagian telinga, belalai, dan lain-lain. Sayangnya masing-masing dari orang ini nampaknya sangat memaksakan pendapat mereka bahwa apa yang mereka tahu itu benar adanya. Well, yes, betul adanya, tapi belum lengkap. Jadi, mari kita eksplorasi seputar loa atau hukum tarik-menarik ini dan juga mempelajari perspektif yang melampaui dari kesalahpahaman umum dan jadi tahu mana yang mambo-jambo, New Age fluff, dan juga mana yang bisa mentransform hidup kita. Yang pertama itu adalah proyeksi bawah sadar. Jadi, sumber manifestasi sejati dari hukum tarik-menarik itu beroperasi berdasarkan premis bahwa pikiran dan emosi kita membentuk realitas kita. Namun, menurut perspektif ini, sumber dari manifestasi sebenarnya itu terletak pada proyeksi bawah sadar kita, khususnya di otak bawah sadar yang berada di limbik kita. Nah, proyeksi bawah sadar ini terbentuk selama tahun-tahun awal lah ya, sekitar dari umur 0 sampai 7 tahun atau bahkan sampai 14 tahun, atau ada juga beberapa kasus yang sampai umur 25 tahun. Nah, melalui pengalaman asuhan orang tuanya atau mungkin media, persahabatan, faktor sosial, ekonomi, dan juga pengaruh budaya, mereka akan menciptakan atau menarik sebuah realitas berdasarkan dengan program tersebut. Jadi, apa yang kita tanamkan di alam bawah sadar kita selama periode ini menjadi lensa yang melaluinya kita akan memahami dan juga menciptakan realitas kita. Jika alam bawah sadar kita memperkuat perasaan berharga atau self-worth, maka kita dengan mudah akan memanifestasikan pengalaman positif. Sebaliknya, jika hal tersebut mengandung banyak sekali keyakinan bahwa kita itu tidak layak atau tidak mampu atau less than, maka upaya kita untuk mewujudkan atau manifestasi seringkali gagal. Yang berikutnya mengungkap pemrograman bawah sadar. Nah, aku mau teman-teman itu mulai memahami bahwa proyeksi bawah sadar kita itu akan menentukan manifestasi kita. Kunci dari keberhasilan manifestasi kita terletak pada mengungkap dan memprogram ulang pengondisian yang tertanam di dalam PBS kita. Nah, karena sekitar 95% gitu, orang itu biasanya kan bergumul dengan manifestasi, tetapi mereka itu tidak bisa mengatasi aspek yang mendasar ini, maka manifestasi mereka pun itu tidak akan terjadi atau tidak sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya itu adalah keaslian dan kode otentik sebagai magnet sejati. Nah, untuk menjadi manifestor yang sukses, kita itu perlu mengupas lapisan-lapisan pengkondisian masyarakat dan juga berhubungan kembali dengan diri sejati kita atau diri yang otentik. Nah, semakin dekat kita menyelaraskan diri dengan esensi sejati kita, kita jadinya semakin magnetis gitu ya, magnetnya lebih kuat kayak gitu. Mewujudkan dari keaslian atau diri otentik itu bukan hanya mengandalkan pikiran saja atau emosi positif saja, tapi kuncinya adalah membuka potensi kita yang sebenarnya. Nah, untuk memandu teman-teman melalui proses transformatif ini, kami menciptakan sebuah peta kode otentik baik itu di kelas MMM 2.0 ataupun 33KHC. Untuk di kelas MMM itu saat ini ada PDF seputar cara mengenal diri kita sendiri, di mana dari sana kita akan menemukan at least 4 atau 5 kode otentik kita, alias tujuan kita ke sini tuh ngapain, mau ngapain kayak gitu kan. Nah, peta jalan ini memfasilitasi perjalanan kita ke alam bawah sadar yang memungkinkan individu untuk menyaksikan keselarasan atau ketidakselarasan mereka dengan jati diri mereka secara jelas. Contohnya, misalnya kita kepengen beli rumah nih. Nah, walaupun kita sudah tahu betul apa yang kita inginkan, tapi kita tidak melakukan aksi nih, hanya berpikir positif secara terus-menerus. Hal ini tidak akan cukup jika keyakinan yang mendalam seputar kelangkaan atau scarcity atau harga diri masih melekat di pikiran bawah sadar kita. Silahkan teman-teman untuk mencari individu yang telah mewujudkan apa yang kita inginkan itu sebagai sarana untuk memulihkan pikiran bawah sadar dan juga memberi informasi bahwa hal tersebut itu mungkin. Karena dia bisa, aku pun bisa. Kemudian kita akan membongkar mentalitas kelangkaan atau scarcity
dan mengatasi hambatan. Jadi kita akan menyelaraskan harga diri kita dengan getaran apa yang kita inginkan itu. Jadi kesimpulannya, the law of attraction itu melampaui dari tingkat permukaan aja atau versi kulit yang mungkin bertebaran di luar sana. Karena perwujudan sejati itu sebenarnya kan memerlukan eksplorasi yang mendalam terhadap program bawah sadar kita, yang kemudian melakukan sebuah perjalanan untuk menuju keaslian alias kode otentikmu itu apa sebenarnya. Dan kemudian adanya kemauan untuk menghadapi dan juga membentuk kembali keyakinan yang mengakar alias bersih-bersih sumbatanmu, baik seputar inner child ataupun seputar shadow work, blok seputar uang, dan lain-lain, dan juga keyakinan yang menghambat yang kita semua pasti miliki. Dan semua alat untuk hal ini bisa didapatkan di MMM 2.0. Intinya yang aku maksudkan di sini, the law of attraction itu bukan hanya sekedar rajin afirmasi ataupun selalu berpikiran positif, yakin aja, percaya aja, faith ya, atau faith, ataupun sekedar nulis scripting itu bukan ya, itu versi kulit. Jadi versi yang lebih dalam, yang lebih tepat itu adalah dengan merubah diri kita atau kita kan menarik apa yang sama dengan diri kita. Jadi merubah diri kita, apapun yang kita miliki di dalam pikiran bawah sadar kita, itu adalah siapa diri kita yang sebenarnya. Karena itu biasanya terbentuk ketika kita umur 0 sampai 14 tahun gitu kan. Ada beberapa orang yang sampai ke umur 25 tahun. Intinya kita balik lagi ke dalam sana, ke siapa diri kita sebenarnya, bersih-bersih, bersih-bersih, upgrade, dan seperti itulah istilahnya. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.